Iya benar. Iya kan? Orang-orang yang sudah mempraktekkan, kalau mau survei, Iya. orang-orang yang sudah mempraktekkan Betul. atau yang sudah mengikuti metode IKRO. Kalau misalnya mau siswa, berarti siswa yang sudah mengikuti. Iya, memang sudah mengikuti sih mereka. Ya kan? Gitu. Nah, berarti kalau kita kasih judulnya misalnya di sini nih, misalnya penggunaan metode IKRO. Ini kan sebetulnya bukan dia hanya tanggapan. Di sini tanggapan terhadap pemakaian. Iya, betul. Ini ininya itu loh, variabelnya itu ini. Iya. Diperbaiki. Iya, jadi kata-kata yang tepat tuh apa tuh? Misalnya kan nggak mungkin pengaruh gitu kan ya. Kan umumnya begini, persepsi siswa terhadap kan, penggunaan metode IKRO, IKRO kan, gitu kan, persepsi nih. Persepsi. Ya. Atau terhadap gini, persepsi penggunaan siswa dalam penggunaan supaya tidak pengaruh. Misalnya terhadap hasil. Misalnya terhadap hasil belajar lah. Hasil belajar lah yang paling gampang. Ini supaya ini berarti kan ini ukur persepsinya gitu loh, bukan metode. Bukan metodenya. Yang salah ini. Maka saya bilang itu kalau metode itu ya tadi harus dieksperimenkan gitu kan. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau ke nggak apa-apa, kita mengenai sebagai misalnya satu-satu dulu ilmunya nih. Persepsi siswa dalam penggunaan metode IKRO terhadap hasil belajar. Katanya kalau korelasi kan dengan kan? Iya, dengan. Kalau persepsi dengan ya. Kalau persepsi dengan. Kalau korelasi. Kalau korelasi dengan. Kalau pengaruh kan, misalnya pengaruh dengan persepsi kan, kan terhadap. Berarti bisa ya pengaruh persepsi ya? Iya, atau kayaknya lebih enak pakai persepsi, nggak usah pakai pengaruh, kita persepsi aja ya. Itunya di bab 3-nya bisa. Oke, jadi kita punya penelitian persepsi siswa dalam penggunaan metode IKRO terhadap hasil belajar misalnya Al-Quran hadis atau hasil belajar IKRO-nya atau terhadap hasil belajar ininya lah mata pelajaran misalnya gitu ya. PAI aja, Quran hadis aja. PAI aja gitu. Nah dari sini nih sebelumnya nih. Jadi tadi kan dia persepsi kan, berarti kan datanya memang dari mahasiswa dan ini dari mahasiswa. Jadi bukan menggunakan eksperimen, ini bisa pakai survei. Dia menggunakan survei karena tadi ini sebenarnya regresi juga sebenarnya ya. Yang diukur kan ini persepsi. Aja persepsi ya. Bedanya dia tetap regresi kan ya? Ya kalau dia pakai misalnya korelasi, ya pakai korelasi aja. Korelasi ya. Kalau misalnya pakai regresi harus jelas ada tidak nih dasar teoretik yang menjelaskan keterkaitan ini dengan variabel Y. Itu regresi itu di situ kekuatannya. Kekuatannya ya. Kalau tidak ada dasar teoretiknya, ya tidak akan sulit kita bisa membuat hipotesis. Kalau ini kira-kira ada nggak nih kira-kira nih persepsi terhadap langsung ini harus dicari dulu kan yang berkaitan dengan metode pembelajaran kan. Gitu. Ya. Jadi kan persepsi gini kan ya, jadi persepsi siswanya ya. Dalam penggunaan ya. Atau mungkin kalau kita bisa tukar juga nih, sebenarnya kalau tadi judul pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar itu atau terhadap peningkatan ini, itu sebenarnya tadi kan ada usulan juga pakai PTK misalnya gitu kan. Kalau jadi PTK kira-kira apa nih judulnya? Sama. Penggunaan metode. Nah kalau dia kan langsung penggunaan kan bukan persepsi kan, kayaknya menarik yang ini deh kayaknya. Dalam bukan untuk meningkatkan, kan? Untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan ini apa namanya kemampuan baca Al-Quran. Sama aja ya. Meningkatkan ya. Peningkatannya apa? Kan nanti kriterianya kan kalau PTK kan jelas. Kriterianya misalnya ini kan meningkat. Hasil belajarnya meningkat. Nah betul. Itu kalau PTK ya. Meningkat mau persentase berapa persen yang meningkat kan gitu kan. Pakainya ini. Ini berarti pakai metodenya apa nih kalau ini nih? Metodenya kan tadi yang saya sebut kalau di Indonesia itu banyaknya hanya kuanti. Hasilnya apanya? Lihat sih yang peningkatan ininya nilai. Pokoknya menggunakan metode kuantitatif. Iya, gitu. padahal yang harus kenapa menjadi bagus karena dia pakai mix ya. Proses itu penting untuk bisa menjelaskan kenapa meningkat. Nah, kalau untuk kuantitatifnya berarti dia menggunakan apa nih? Nggak usah, dia deskriptif aja. Dia deskriptif nggak pakai inferensial dia. Nggak pakai. Iya, makanya dia melihatnya gini.
misalnya siklus 1 kan pakai siklus kan. Oh berarti kita langsung ke sini deh. Langsung kalau tahapannya nih. Siklus atau mungkin tahapan penelitian dari awal nih. Kan dia prasiklus. Prasiklus kan. Berapa tuh rata-rata. Berarti ya kan? ini kan berarti kan sudah terjadi nih. Iya. Berarti nanti cari awal, nilai sebelumnya. Ini data awal nilai sebelumnya kan. Iya. Terus siklus 1 data. Berarti ini proses gitu ya. Kan dilihat nih perkembangan ya kan. Ya, Oh misalnya naiknya kurang ya kan, maka langsung ke siklus 2 ya kan, bandingkan lagi data. Ini aja ini deskriptif. Lihat rata-rata umumnya. Gitu ya. Kan rata-rata kan deskriptif kan. Iya. Iya nilai rata-rata dari hasil belajarnya kan. Iya. Nah ini sebetulnya kenapa pentingnya kualitatif di sini, kenapa meningkat? Pertanyaan kan ini dijawab dengan kualitatif. Itu faktor apa? Kan kalau kuantitatif nggak bisa menjawab. Iya. Kenapa meningkat? Dijawab dengan kualitatif. Iya kualitatif. Karena mungkin tadi karena kalau saya bilang kan ya ininya. Apa yang dia lakukan, perubahan apa supaya dia meningkat itu. Kalau uji tesnya di sini ada nggak nih? Makanya pakainya deskriptif aja. Umumnya itu deskriptif itu artinya apa? Hanya melihat rata-rata. Tapi katanya deskriptif kuantitatif udah nggak ada sekarang. Statistik dibuang lah kalau nggak ada. Nah jadi maksudnya kalau anak-anak tuh kalau mau dari awal ngikutin siklus ini aja. Kalau mau misalnya ini ke sini nih, dari sini nih ada 3 data. Mau pakai inferensial nih, pakai ANOVA lah. Ya kan? Kalau diferensial. Iya kalau mau gagah-gagahan, buat apa wong dia cuma nggak generalisasi tuh, nggak ada proses generalisasi. Iya memang hampir semua ini nggak ada generalisasi. Satu sekolahan pun kayaknya sebenarnya bukan definisi generalisasi berapa sih batasnya? Bukannya kayak gini kelas di sekolah kan gini, kelas 1A, 1B, 1C. Kan masalahnya berbeda. Iya. Nah di sini letak kekelemahan dari action research itu, di sini hanya untuk ini. Iya, memang untuk ini aja, satu kelas saja kan. Bisa jadi populasi begini. Iya, betul, dan memang tanpa populasi karena hanya menggunakan tuh kelas ini saja gitu kan. Begitu. Maka kalau misalnya mau lihat populasi ini ya berarti pakainya eksperimen. Kalau dia populasi. Gitu. Kalau populasi, dia eksperimen ya. Kalau satu itu berarti dia sebenarnya ini ya, action research ya, PAR itu ya, action research. Cuma kan tadi tujuannya beda. Ini kan untuk memecahkan masalah yang ada dihadapi. Kalau tahapan masalahnya tadi gimana? Tahapan? Ya kan dia punya data dia. Dia harusnya ada data sebelumnya. Iya karena basisnya ada masalah. Masalah selama dia melaksanakan tugas mengajar. Berarti nanti tadi untuk analisis kualitas lebih banyak ke interview. Betul, ya, wawancara ya. Iya, karena kan observasi udah nggak bisa, udah lewat kan. Kan dia punya temuan dari awalnya. Ketika dia ngajar kan punya catatan-catatan kan. Jadi digunakan. Ini kan dokumen kan. Digunakan ya. Berarti dia memang studi dokumen lebih banyak ini dengan wawancara ya. Dokumen awal itu kan dari ini untuk membuat siklus ini kan, untuk membuat pendahuluan latar belakang penelitian lah. Iya, di sini bahwa hasilnya itu kurang memuaskan. Betul. Gitu kan ya. Kalau hasilnya udah memuaskan, ini kan dokumen ada kualitatif, ada kuanti kan, ini kan iyalah. Hasil belajar. Itu kan hasil belajar kan. Ini kan partisipasi, ya kan gitu. Oh iya kak, persensi ya di sini ya. Berarti kalau PTK ini sebenarnya ujungnya itu nanti ini ya, namanya lihat buku. Ini aja nih, naik atau tidak. Ini buku yang lengkap kan, buku tentang PTK banyak ya? Banyak. Mungkin saya udah kasih linknya juga makanya. Enggak ada. Ada linknya itu. Maksud sih? Saya itu ngasih link itu. Itu contoh PTK atau bukunya? Semua riset itu di situ ada. Bahasa Inggris ya? Iya. Boleh Pak, lihat lagi. Jadi konsepnya itu tadi yang pragmatis itu artinya apa? Ukurannya adalah keberhasilan tindakan. Ukurannya keberhasilannya apa? Kriteria yang dipakai. Di bab 3 ada kriterianya untuk bisa menyebutkan berhasil. Mungkin tadi kriteria itu dari sini. Betul. Ada kenaikan nilai ini kan ya. Iya tadi misalnya rata-ratanya berapa, KKM kan kalau bahasanya KKM berapa, persentasi siswa yang mencapai KKM berapa itu gampang. Kalau yang baca Al-Qur'an juga tadi rata-rata ternyata baca Al-Qur'an itu bagus. Iya, misalnya dia punya kriteria makroj ya kan. Makrojnya. Dia terus punya kriteria maksudnya adalah betul. Sebagai indikator keberhasilan. Gitu ya. Jadi kalau mau begini tadi
eksperimen. Tapi kalau hanya yang ini saja berarti pakai action research ya. Nggak pakai partisipasi ya, berarti action research aja ya. Action research aja. Berarti langkahnya itu menggunakan siklus ini minimal 3 siklus ya, pendahuluan, proses sama hasil akhir. Kalau dia mau siklus juga ya terserah dia. Siklusnya tergantung berapa kali siklus ya. Iya, kalau dia misalnya belum puas nih kenaikannya ya ambil tidak signifikan, buat lagi. Dari hasil refleksi apa yang kurang? Kualitatif kan? Kalau di prakteknya nih misalnya kan pembelajaran Iqronya tadi itu udah berjalan 1 semester. Itu dilihat dari nilai hariannya atau apanya ya? Kita nih makanya ada data kuantitatif maupun data kuantitatif. Yang pokok kan biasanya di Indonesia hanya nilai kan. Iya, nilai. Oh, nilainya rendah, mencapai KKM kan itu. Kan cari sebabnya kan guru kan. Iya. Apa namanya diagnostik kan dia. Diagnostik ya. Oh, saya selama ini jangan-jangan yang salah gurunya ngajar. Iya, bisa jadi. Sama kalau yang di sana itu yang model pakai tuturutan itu Baghdadiyah itu kan sepekan itu cuma 1-2 jam dibagi berapa orang. Jadi satu siswa itu cuma 5 menit. Sebelum gimana mau 5 menit mau bisa baca Al-Qur'annya lancar. Kalau gitu punya kan, leluasa waktu, bagusnya sih kalau dia misalnya ini ingin ya dipakai untuk secara lebih luas, maka gunakan eksperimen. Iya. Tapi kalau hanya apa ya? Kayaknya rata-rata kalau S1 sih kayaknya enggak sih ya. Eksperimen saya bilang agak susah lah, kayaknya berat lah. Dia eksperimen gitu. Dia harus apa namanya acak kan siswanya.